Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Saya dari kelas 3A TRPL. Di video kali ini, saya akan membahas mata kuliah aljabar linear dengan subjudulnya itu matriks. Pertama-tama mari kita definisikan apa itu matriks. Matriks adalah suatu kumpulan bilangan yang disusun dalam suatu baris dan kolom. Nah, dalam presentasi video ini, saya akan membahas mengenai operasi dasar dan aplikasi matriks. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dan operasi dasar matriks. Yang pertama yaitu ada pengertian matriks. Matriks adalah sebuah tabel dengan elemen-elemen bilangan yang disusun dalam baris dan suatu kolom. Yang kedua yaitu ada operasi dasar. Operasi dasar pada matriks meliputi penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Yang ketiga itu adalah identitas mengenai matriks. Matriks identitas adalah suatu matriks persegi dengan diagonal utama berisi angka 1 dan elemen lainnya yaitu 0. Yang berikutnya adalah mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian matriks. Pengertian matriks penjumlahan. Pengertian matriks penjumlahan adalah dua matriks yang dapat dijumlahkan jika memiliki dimensi yang sama. Jumlahkan elemen-elemen yang berada posisi yang sama. Yang kedua adalah membahas tentang mengenai pengurangan matriks. Pengurangan matriks adalah dua matriks yang dapat dikurangkan jika memiliki dimensi yang sama. Pengurangan matriks ini hampir sama dengan matriks penjumlahan, hanya saja elemen-elemen yang berada posisi yang sama yaitu dikurangkan. Yang ketiga itu ada contoh penjumlahan, yaitu yang ketiga itu adalah salah satu dari contoh penjumlahan matriks. Soalnya itu ialah jika A sama dengan matriks 1 dan 2, matriks 3 dan 4, dan B-nya sama dengan matriks 5 dan 6, matriks 7 dan 8, maka hasil penjumlahan A tambah B adalah matriks 6 dan 8, matriks 10 dan 12. Bagaimana cara mendapatkan matriks ini, nilai matriks yang ada di contoh ini, yaitu dengan cara melakukan penjumlahan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara 1 ditambah 5 hasilnya 6. Yang berikutnya 2 ditambah 6 hasilnya ada 8. Dan selanjutnya 3 ditambah 7 hasilnya 10, dan 4 ditambah 8 hasilnya 12. Nah, itulah hasil bagaimana cara mendapatkan contoh soal dari hasil dari contoh soal ini. Yang berikutnya itu mengenai perkalian matriks dengan skalar. Apa itu perkalian matriks dengan skalar? Perkalian matriks dengan skalar adalah suatu yang dilakukan dengan menyalipkan setiap elemen pada matriks dengan skalar tersebut. Yang kedua itu adalah contoh dari perkalian matriks dengan skalar. Jika A sama dengan 1, matriks 1 dan 2, matriks 3 dan 4, dan K-nya sama dengan hasil dari perkalian A dengan skalar K adalah matriks 2 dan 4, matriks 6 dan 8. Ini hasil. Berikutnya ada perkalian matriks. Yang pertama-tama kita akan membahas definisi dari perkalian matriks. Perkalian matriks adalah operasi penggabungan antara elemen-elemen dua matriks untuk menghasilkan matriks baru. Menurut algoritmanya, untuk mengalihkan dua matriks, tiap elemen baris I dan kolom J pada matriks pertama dibalikkan dengan setiap elemen pada baris J dan kolom K pada matriks kedua. Untuk sifat-sifatnya, perkalian matriks tidak komutatif, yang artinya A dikali B tidak selalu sama dengan B dikali A. Yang berikut adalah matriks balikan. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisinya. Matriks balikan adalah sebuah matriks balikan yang ketika dibalikan dengan matriks aslinya akan menghasilkan suatu matriks identitas. Nah, untuk syarat kebalikannya, hanya matriks persegi yang bisa mempunyai balikannya. Juga determinan matriks harus tidak nol. Yang ketiga itu cara mendapatkan balikan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencari balikan matriks, seperti metode eliminasi Gauss-Jordan dan Kovacs.
Yang berikutnya adalah contoh mengenai aplikasi serta kesimpulan dari matriks. Menurut grafik persamaan linear, matriks digunakan untuk memodelkan grafik persamaan linear dan mencari solusinya. Yang untuk kedua yaitu mengenai pemrograman komputer. Pada pemrograman komputer, matriks digunakan untuk pemrograman komputer untuk memproses data dan pengelolaan suatu gambar. Yang ketiga itu ilmu pengetahuan sosial. Pada ilmu pengetahuan sosial, matriks digunakan dalam analisis jaringan sosial dan hubungan antara variabel dalam ilmu pengetahuan sosial. Nah, dengan memahami yang baik tentang penyimpulan pengurangan dan perkalian matriks, kita dapat mengaplikasikan konsep ini dalam berbagai bidang. Untuk mengakhiri satu ini, saya akan coba mengerjakan latihan contoh soal perkalian matriks. Nah, kata kunci dari perkalian matriks ini adalah baris dikali kolom. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada baris pertama dikali kolom pertama. Yang kedua ada baris pertama dikali baris pertama dikali dengan kolom kedua. Nah, untuk yang ketiga yaitu baris kedua dikali dengan kolom pertama. Nah, untuk terakhir baris kedua dikali dengan kolom kedua. Nah, isinya itu adalah hasilnya sama dengan 3 dikali 1 hasilnya min 3, 12 dikali min 6 hasilnya adalah min 12, min 5 dikali 10 hasilnya min 50. Selanjutnya min 3 dikali 5 hasilnya min 15, 2 dikali 5 hasilnya 10, min 5 dikali 11 hasilnya 55. Nah, untuk selanjutnya itu min 6 dikali 1 hasilnya min 6, min 3 dikali min 6 hasilnya 18, 10 dikali 10 hasilnya 100. Yang terakhir min 6 dikali 5 hasilnya min 30, min 3 dikali 5 hasilnya min 15, 10 dikali min 11 hasilnya 110. Nah, dari semua ini akan kita jumlahkan, yaitu yang pertama min 3 ditambah min 12 ditambah min 50 hasilnya min 65. Yang kedua min 15 ditambah min 15 ditambah 10 ditambah 55 hasilnya yaitu adalah 50. Yang ketiga min 6 tambah 18 tambah 100 hasilnya 112. Yang terakhir yaitu min 30 ditambah min 15 ditambah 110 hasilnya 155. Nah, itulah hasil akhir dari perkalian matriks. Nah, yang kita dapat sini adalah ordo dari perkalian matriks ini adalah 2 kali 2. Nah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya juga mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.